asyrafil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufiknya kita bisa mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ibadah yang mulia yang terkadang karena setiap hari dikerjakan seperti hal yang rutinitas, maka perlu tajdid niyah, kita munculkan dalam amal-amal kita al-ihtisab, niat dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan bahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, dan kita akan mengulang sedikit yang pernah dibahas. Tapi ini ada bab khusus, yaitu bab ma ja'a fi tanjim, bab yang berkenaan dengan perbintangan. Al-mu'alif menyimpulkan bahwasanya perbintangan itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya ilmu ta'thir, yaitu mengkaitkan antara tempat-tempat bintang, posisi bintang, gerak-gerak bintang dengan nasib manusia di muka bumi atau berkaitan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Ini namanya ilmu ta'thir. Maka ini adalah hal yang diharamkan. Adapun yang kedua adalah ilmu tasyir, yaitu mempelajari perbintangan untuk memudahkan mengetahui arah kiblat, kemudian tempat arah tempat, dan seterusnya. Ini namanya ilmu at-tasyir. Maka ini hal yang dibolehkan. Maka semua ucapan salaf yang melarang tentang ilmu perbintangan maksudnya adalah ilmu ta'thir, jenis yang pertama tadi. Adapun ucapan para salaf generasi aulat muslim dahulu yang memberikan keringanan atau membolehkan tentang mempelajari ilmu perbintangan, maka maksudnya adalah ilmu at-tasyir, yaitu jenis yang kedua tadi, yaitu dengan mempelajari bintang untuk mengetahui arah kiblat dan seterusnya. Kemudian mu'alif menyebutkan nukilan dari al-Imam Qatadah dari Imam Bukhari. Khalaqallahu hadin nujuma lithalathin. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 tujuan. Tidak ada yang keempatnya. Ini yang ada dalam Al-Quran Karim. Yang pertama zinatan lis-sama, yaitu sebagai hiasan langit. Sehingga tidak sama ketika langit itu kelihatan bintangnya dengan tidak kelihatan. Apalagi kalau kita hidup di desa, ya, yang kelihatan semua terbuka, tidak ada bangunan-bangunan, maka dari ujung ke ujung kelihatan langit dengan hiasan bintang. Maka ini zinatan lis-sama. Yang kedua rujuman lisyayatin, yaitu sebagai pelempar setan. Maksudnya bukan kemudian bintangnya yang di atas lalu lepas, bukan. Maksudnya adalah percikannya. Itu para ulama, yaitu percikan bintang tadi dipakai untuk lempar setan-setan. Rujuman lisyayatin. Yang kedua adalah wa alamatin yuhtada biha. Itu sebagai sarana petunjuk arah. Ketika seorang melihat, oh bintang di sana berarti arah utara, oh bintang ini di sana berarti arah selatan. Para nelayan biasa sangat memahami hal ini karena mereka setiap hari membutuhkan apa? Arah berangkat, arah pulang dengan melihat bintang-bintang yang ada di langit. Apalagi kalau mereka nelayan seringkali, yaitu ketika bulan tidak begitu terang. Bulan tidak begitu
terang. Biasanya kalau bulannya terang kan ikan nyebar kemana-mana. Cuman kalau bulannya tidak terang itu kan gelap. Dikasih lampu akhirnya ikannya ngumpul. Itu teori mereka. Kemudian beliau mengatakan Qatadah ini adalah imam tabi'in. Faman ta'awwala fi ghairi dzalika faqad akhta. Siapa yang mentakwil bahwa bintang itu ya memiliki selain daripada 3 hal ini, untuk hiasan langit, sebagai pelempar setan, dan sebagai petunjuk arah, maka sungguh dia telah berbuat salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan usahanya. Dia berbuat capek, tapi hasilnya tidak benar. Dia menyia-nyiakan nasibnya atau usahanya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani diri dengan suatu yang tidak ada ilmu baginya tentang hal tersebut. Maka cukup Al-Quran mengatakan inna zayyana sama ad-dunya bizinatin kawakib, sebagai hiasan. Kemudian wa'atba'nahu bisyihabin apa? Nah, dirusumali sayatin, sebagai pelempar setan. Wa amalamati wa bin najmihum yahtadun. Sudah, Al-Quran jelaskan ada 3, maka 3 itu sebagai tujuan daripada adanya yaitu bintang-bintang ada di langit. Kemudian beliau menukilkan ucapan Qatadah membenci mempelajari tempat-tempat bulan, posisi-posisinya. Tidak memberikan rukhsah. Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah. Ini maksudnya apa? Ini adalah kalau planet langit dikaitkan dengan nasib manusia di muka bumi atau dengan perkara-perkara gaib yang akan datang. Dan kalimat makruh biasanya kalau muncul dari generasi awal umat Islam dahulu para salaf adalah dibawa kepada karahatut tahrim. Kalimat makruh yang maknanya adalah haram. Tidak seperti penggunaan para fuqaha mutaakhirin yang mereka sering menggunakan kalimat makruh, maksudnya adalah makruh tanzih. Kalau dijalankan tidak apa-apa, kalau tinggalkan mendapatkan pahala. Itu istilah mutaakhirin. Tapi generasi awal umat Islam dahulu kalau pakai makruh seringkali dipakai untuk istilah itu artinya haram, karohatu at-tahrim. Maka berarti Qatadah mengharamkan. Ibnu Uyainah memberikan rukhsah. Maka maksudnya adalah yaitu ilmu at-ta'thir. Wa rakhasa fi ta'allumi Ahmad bin Ishaq. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai memberikan rukhsah untuk mempelajari manazilul qamar atau ilmu nujum ini. Maksudnya adalah ilmu at-tasyir, yaitu ketika mempelajari bintang untuk mengetahui arah kiblat dan sejenisnya. Maka setiap nukilan dari kaum salaf dahulu yang membolehkan tentang pelajari ilmu nujum maksudnya adalah ilmu tasyir. Dan setiap nukilan dari generasi awal umat Islam dahulu para salaf yang mengharamkan pelajari ilmu nujum maksudnya adalah ilmu at-ta'thir. Maka ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, maka masing-masing punya definisi. Maka tidak bisa mutlak tidak boleh tidak, atau mutlak boleh tidak, tergantung apa gambaran yang ada tentang maksud daripada mempelajari ilmu an-nujum. Kemudian mulai menukilkan hadis. An Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. Disebutkan 3 semacam ini bukan pembatasan. Dan itu sering disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hal atau 6 hal atau 7 hal. Itu bukan pembatasan. Setiap hadis yang datang berikutnya yang menambahkan maka diterima. Ini adalah litasil al-ulum, untuk memudahkan suatu ilmu. Ada 3 golongan yang mereka tidak masuk surga. Yang pertama mudminul khamri, yaitu pencandu minuman keras. Khamr itu adalah kullu ma yughatti aklah, semua yang menutup akalnya.
Semua yang memabukkan namanya khamr. Mau dikasih nama apapun, selama memabukkan maka dia adalah khamr. Yang kedua qati'ur rahim. Yang kedua adalah pemutus tali silaturahim. Maka ini termasuk dosa besar. Qati'ur rahim. Pemutus tali silaturahim. Yaitu dari jalur ayah atau dari jalur ibu, ya. Ke atas atau ke bawah. Yang menjadi patokan adalah urf. Kapan dikatakan ini bagian daripada kerabat. Yang ketiga adalah musaddiqun bisihri. Yang ketiga membenarkan sihir. Bukan membenarkan adanya sihir, memang sihir itu ada. Artinya itu mempelajari sihir dan mendatangi tukang sihir. Nah, kenapa hadis ini wa musaddiqun bisihri ditaruh bab ini? Ini menunjukkan bahwasanya ilmu perbintangan yang digunakan untuk meramal nasib manusia hukumnya sama dengan mempelajari dan mendatangi tukang sihir. Itu maksudnya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Masih ada kaitannya. Babu maja'a fil istisqa bil anwa. Bab yang datang penjelasan tentang minta hujan dengan bintang-bintang. Al-istisqa itu punya arti yang pertama, seorang langsung minta doa kepada bintang. Minta langsung doa. Seperti yang terjadi pada zamannya umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saibah. Maka mereka adalah penyembah bintang. Ya. Maka ini masuk dalam istisqa bin nujum dalam artian langsung minta. Ini hukumnya kufur besar. Kalau seorang muslim dia doa minta kepada bintang, maka dia jatuh pada kufur besar. Yang kedua adalah bentuknya menisbatkan suatu hujan kepada bintang. Nah ini ada pembagian. Yang pertama adalah seorang kalau meyakini turunnya hujan ini adalah karena bintang ini bintang itu, bukan sebab, tapi ijad dia yang mengadakan, atau dia ini yang punya pengaruh dengan sendirinya, terlepas dari kehendak Allah, maka ini juga masuk dalam kufur besar, kufur akbar. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika seorang meyakini yang mendatangkan hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebabnya Allah semalam kelihatan bintang ini bintang itu. Ini jatuhnya pada syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Jadi syirik kecil itu kaitannya seringkali adalah dengan menisbatkan suatu sebab yang dia bukan sebab. Tidak syar'i tidak menetapkan sebagai sebab. Begitu pula qadari secara uji coba ilmiah bahwasanya ini juga bukan sebab, maka jatuhnya pada syirik kecil. Maka kesimpulannya berkaitan dengan istisqa ini ada yang pertama adalah yaitu ijad. Bahwasanya bintang ini menciptakan hujan, maka ini kufur besar. Yang kedua adalah yaitu menisbatkan yang pertama adalah semua ini adalah karena pengaruhnya bintang ini dan itu, terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur apa? Kufur besar. Yang ketiga adalah seorang meyakini semua hujan ini Allah yang berikan, tapi sebabnya ada kelihatan bintang ini dan bintang itu, maka ini jatuhnya pada kufur kecil. Kenapa? Karena dimenisbatkan kepada sebab yang itu bukan sebab, dan dia tetap meyakini Allah yang menghendaki itu semua. Al-Mu'allim mendatangkan beberapa dalil. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian tidak menisbatkan kepada Allah, tapi menisbatkan kepada selainnya.
annakum tukadzibun. Kalian menjadi rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan cara apa? Dengan cara kalian mendustakan. Apa bentuk mendustakan di sini? Mendustakan di sini bukan dia sekedar mengatakan bukan Allah yang berikan rezeki, bukan. Tapi termasuk juga yang hukumnya syirik kecil dengan dia menisbatkan rezeki bukan kepada Allah tetapi kepada sebab. Ya, kepada sebab. Dan lupa khaliqus sabab. Lupa khaliq sabab. Lupa akan zat yang menciptakan. Dinisbatkan kepada sebab. Atau dia menisbatkan kepada sebab yang bukan sebab. Maka jatuhnya ada pada kufur kecil. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Makanya syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah dengan lisan. Muji Allah Subhanahu wa taala. Bukan muji diri kita. Yang kedua adalah dengan hati, meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menggunakan di jalan yang Allah ridhoi. Itu rukun syukur. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal tadi berarti kita termasuk orang-orang yang syukur. Dan syukur itu nggak gampang. Sulit syukur itu. Ya, sulit. Terkadang dengan cara dapat nikmat kita tidak memuji Allah, muji diri kita, muji manusia, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan menisbatkan kepada ilmu kita, kepada keahlian kita. Seperti Qarun itu. Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan semua harta ini karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini kadang-kadang kita tidak terasa. Ya. Karena saya seperti ini, gitu kan? Karena saya ahli ini, karena saya sudah ikut latihan ini, sehingga sukses ini, itu. Itu termasuk bagian daripada kufur nikmat. Maka syukur yang harus perhatikan di samping kita muji Allah adalah dalam kita nisbatkan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh syukur yang baik adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karena karunia Rabbku. Jadi menisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Ini ibadah mulia yang kadang kita sering lupa. Dapat nikmat, hadza min fadli Rabbi. Dengan lisan kita kadang lupa, dengan hati kita juga lupa. Sering pada kemampuan kita dan seterusnya. Padahal kemampuan itu juga siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia Allah nggak akan bisa. Mungkin seorang dengan ilmu pun Allah yang ngasih. Mungkin karena bantuan orang yang mengajari dia. Loh, orang itu juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tergerak membantu juga Allah yang ngasih taufik. Maka nomor 1 adalah keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan semua yang kita dapat adalah kepada Allah. Ini paling pondasi dalam masalah syukur. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nikmat itu muji aku, kata Sulaiman alaihissalam. Apakah aku termasuk orang syukur atau termasuk orang yang kufur? Dan kebanyakan manusia lebih banyak mana? Banyak kufur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tukadzibun annahu min indillah haitsu tudifuna husula ila ghairihi. Kalian mendustakan kalau itu dari si Allah dan kalian menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada mendustakan nikmat. Allah yang ngasih nikmat tapi kita nisbatkan kepada selainnya. Lalu Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang kedua, wa Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 hal, 4 perkara pada umatku
Semua empat ini termasuk urusan, termasuk kebiasaan kaum jahiliyah. Sama disebutkan empat, bukan pembatasan. Kemudian di sini disebutkan termasuk perkara jahiliyah. Semua ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka ini menunjukkan perkara yang haramkan. Kullu syai' nusiba ilal jahiliyah fahuwa muharram. La yatrukunahu, dan mereka tidak akan meninggalkan. Ini terjadi pada umat. Dan umat di sini maksudnya umatul ijabah. Kan umat ada dua, ada umatul dakwah, umatnya menjadi sasaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau manusia dan jin. Yang kedua umatul ijabah, umat yang sudah mengikuti dakwahnya, umat Islam. Itu pun masih melakukan empat hal ini. Layatrukunah, mereka tidak akan meninggalkan. Ini berita yang mengandung makna peringatan. Artinya berita ini pasti terjadi. Wong Rasulullah bersabda, Rasulullah kalau meramalkan sudah akan datang pasti terjadi wahyu. Tapi di sini berita yang mengandung makna peringatan, tidak boleh dikerjakan. Tapi sunnah kauniyah terjadi. Walaupun secara syar'i tidak dibolehkan, nggak boleh dikerjakan. Empat yang tidak boleh, tapi terjadi pada umat ini. Yang pertama al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah bangga dengan kemuliaan. Hasab itu kemuliaan. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena posisi di masyarakat, mungkin karena ini, karena itu. Ya. Al-fakhru bil ahsab. Ini yang pertama. Dan ini memang termasuk hal yang kadang-kadang menjerumuskan manusia dalam kebanggaan, kesombongan. Dan seorang muslim tidak boleh bangga dengan hal tadi, tapi seorang muslim bangga dengan iman dan agamanya. Apa bedanya? Seorang kalau bangga dengan imannya, tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia merendahkan para makhluk. Tapi kalau orang dia merasa lebih mulia dengan selain agama ini, maka menjadikan dia apa? Ada bisa mensombong dan meremehkan orang lain. Makanya kalau dengan agama dibolehkan, dan seorang harus bangga dengan agamanya. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, kata Umar. Kita kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Dan siapa mencari selainnya adalah Allah akan hinakan. Jadi dengan iman, dengan Islam, seorang harus bangga. Gak boleh kemudian seorang tidak bangga dengan agama, harus bangga. Dan bangga dengan Islam itu tidak menjadikan seorang sombong, tidak. Tapi menjadikan seorang berpegang dengan agamanya. Dia merasa mulia, dia merasa butuh untuk terus di atas agama ini. Beda dengan sombong dengan apa? Bangga dengan selain agama. Dia akan jatuh dalam merendahkan orang lain. Yang kedua, wata'nu bil ansab. Yang kedua adalah mencela nasab. Nasab Anda demikian rendah, mungkin gitu ya. Wata'nu fil ansab, mencela nasab. Ya, maka ini hal yang tidak boleh. Layaturuk, tapi umat ini pasti akan melakukan. Seorang kalau merasa nasabnya lebih tinggi, mungkin akhirnya merendahkan yang lainnya. Wata'nu fil ansab, yaitu mencela garis keturunan, nasab. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, ini syahidnya. Yang ketiga, al istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang. Jadi bisa kepada minta hujan kepada bintang, ini kufur besar. Menisbatkan hujan kepada bintang, bahwa bintang ini sendiri yang menurunkan hujan, ini juga termasuk apa? Kufur besar. Tapi bisa juga yang ketiga, Allah yang menciptakan, tapi sebabnya adalah bintang ini, karena ada bintang ini semalam sehingga turun hujan. Ini juga masuk pada istisqa bin nujum. Nah, kalau terjadi pada umat Islam, ada keyakinan istisqa dengan nujum, kemungkinan yang mana dari yang tiga ini? Yang pertama, nggak mungkin. Seorang muslim nggak mungkin. Yang paham akidah ya, kemudian dia doa minta hujan, nggak mungkin.
Yang kedua, dia menisbatkan hujan kepada bintang ini yang menciptakan, nggak mungkin juga. Maka kemungkinan yang terjadi pada umat kebanyakan adalah kufur asgornya. Apa itu? Ketika ada hujan, kemudian mengkaitkan dengan bintang yang ada di langit, semalam ada bintang ini sehingga terjadi demikian. Dan itu terjadi. Termasuk pada zaman Nabi pun pernah terjadi. Pada zaman ini pun terjadi dan banyak terjadi. Ya, diramal-ramal dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wan niyahatu. Yang keempat adalah niyahah. Niyahah itu meratapi. Jadi seorang umpama kena musibah, biasanya berkaitan dengan adanya kematian. Lalu dia mengangkat suara-suaranya begitu keras, teriak-teriak. Ya. Atau mungkin dengan nyoba-nyoba baju. Atau mungkin dengan melempar-lempar piring. Atau teriak. Dan itu terjadi. Pernah saya dengar ada orang yang ketika tinggal keluarganya itu, ya Allah saya tidak itu, ya Allah, begitu teriak keras. Itu bagian daripada apa? Niyaha. Dan niyaha diharamkan kenapa? Karena niyaha itu ada unsur tidak ridho kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak iman kepada qada dan qadar. Memang berat. Seorang ditimpa suatu musibah, terutama berkaitan dengan orang dekatnya dia. Seperti hari Senin kemarin, ada salah satu ya, kerabat Karamjangan ini. Anak satu-satunya umur 20 tahun. Ya, meninggal dunia Karamjangan. Senin kemarin. Itu pingsan, bangun, ibunya, pingsan. Anak tunggal satu-satunya. Ya. Pingsan, bangun. Ya. Akhirnya ketika tak jadi doa, ya, bifadlillah, itu lumayan bisa agak gerak. Katanya tenang katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Diartikan. Ternyata alhamdulillah itu ngefek. Akhirnya dia sadar bahwasanya apa namanya? Semua milik Allah akan kembali. Kemudian dia ada harapan, berikan pahala dan berikan ganti sehingga bisa jalan ya. Berat ujian, gak gampang. Zaman Rasul kan pernah juga seorang wanita, memang kebanyakan wanita lebih tidak bisa daripada laki-laki ya. Perempuan lebih dari. Makanya hadisnya itu an-naihatu, wanita yang apa namanya? Yang meratapi. Kenapa hadisnya bukan domennya laki-laki? Karena kebanyakan yang lebih dasar apa? Wanita. Ya. Pernah ada seorang wanita di kuburan, ya, itu dia meratapi. Gak lihat kalau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika dikasih tahu oleh para sahabat, tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegurmu. Tegur dia tetap, kamu tidak menimpa yang aku timpa. Itu kadang orang kan gak sadar. Bahkan kalau kasih nasihat itu kadang-kadang dia berat. Kamu tidak merasakan ini berat ujian ini. Ya. Tapi seorang Muslim tidak boleh seperti sebenarnya. Sebenarnya harus apa? Introspeksi, cuma susah. Ya. Kadang-kadang kalau orang tertimpa berat, ibaratnya orang mabuk dinasihati itu nggak bisa. Maka ada istilah apa? Jangan nasihati orang mabuk kan gitu kan. Cuman kalau kena musibah, insya Allah masih bisa. Ya. Maka orang itu awalnya tidak menerima. Kamu tidak merasakan apa yang menimpaku. Dikasih tahu akhirnya tadi itu Rasulullah SAW. Akhirnya dia sadar. Oh tadi Nabi rasanya kalau saya Nabi Rasulullah. Akhirnya setelah sadar apa? Harus mengatakan innamas sabru inda sudfatil ula. Hakikat sabar itu ketika awal kali kena musibah. Nah kalau sudah berjalan beberapa hari, beberapa minggu, bertahun, ya lama-lama bisa. Jadi hakikatnya adalah innamas sabru inda sudfatil ula. Tapi nggak gampang sabar. Ya, nggak gampang. Ya, makanya pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang sabar diberikan pahala tanpa hisab. Kalau ujian berat lalu bisa sabar, itu pahalanya besar. Ya, sabar itu berat. Baik dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjauhi larangan atau dalam menghadapi ujian. Lo menjalankan ketaatan itu beda-beda, kadang berat juga seorang. Ya, jenis tertentu berat bagi dia. Mungkin bagi seorang budak laris-larisnya gitu kan,
ada panggilan sholat. Ya. Ini kalau ditinggalkan klien ini akan lari. Berat apa gampang? Ya, kalau nggak kita mikir ibadah sholat ya dilanjutkan saja kan gitu. Ini meliaran ini. Kalau tinggalkan sudah putus ini. Ya. Gimana? Gampang mudah? Ya sulit juga. Ya. Kemudian menjauhi larangan. Ini larangan nggak boleh, tapi ini menghasilkan ini. Ini zen ini. Nggak gampang. Makanya seorang kadang berat kalau kaitan dengan apa? Dengan dunia yang menjanjikan. Kalau kecil-kecil gampang. Makanya ujiannya orang yang kaya lebih berat daripada ujiannya orang yang miskin biasa. Lebih gampang. Ujiannya rakyat biasa lebih mudah daripada ujiannya para pejabat. Gampang. Ya. Makanya seorang kan punya kedudukan itu, menerima kebenaran itu lebih sulit. Kenapa? Duh, karena dia kalau saya tinggalkan ini nanti apa? Harus hilang dan itu. Tapi kembali ke pembahasan tadi, wan niyah. Yang keempat adalah niyah, meratapi. Dan yang ajib itu ada hadis lain dari sahabat Jabir. Ya, beliau mengatakan apa? Kunna na'uddu al-istima' wa san'atat ta'a minan niyah. Kami beranggapan bahwasanya berkumpul-kumpul keluarga mayit dan membuat makan termasuk niyah, termasuk meratapi. Itu walaupun yang paling masyhur makna meratapi adalah apa? Itu adanya suara teriak-teriak atau mungkin nyobek-nyobek baju atau saku atau nyambut-nyambut apa? Rambut atau mungkin lempar-lempar. Ini makna yang paling sering. Tapi ternyata hadis tadi mengatakan apa? Termasuk istima' fi al-mayyit wasan atau ta'am, termasuk apa? Niyah. Waqala, dan Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alayhi sirbalun min qatiranin wa dir'un min harbin, rawi Muslim. Seorang wanita yang berniyah, hadisnya wanita. Kenapa bukan laki-laki? Bukan ini khusus, bukan. Tapi karena kebanyakan adalah para wanita. Sama dengan surat Al-Alaq itu. Ya. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Kenapa para sihir wanita? Karena dulu kebanyakan tukang sihir adalah wanita. Tapi laki-laki masuk di situ juga. Sama juga hal ini. Laki-laki kalau meratapi juga masuk dalam hadis ini. An-na'id dalam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang berniyah meratapi kalau tidak tobat sebelum meninggal dunia, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan pada dirinya adalah baju dari timah dan baju dari penyakit. Hadis riwayat Muslim. Berarti adanya ancaman menggambarkan beberapa hal tadi ada termasuk dosa-dosa besar. Min kabair dzunub. Dan kabair dzunub secara umum adalah dibutuhkan untuk tobat. Ya, di samping diperbanyak amal-amal soleh, karena kebaikan itu bisa mengulangkan keburukan, tapi juga butuh tobat. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang ketiga dan keempat. Walahuma an Zaid bin Khalid qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Rasulullah pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kana minal lail. Nah, yang kelihatan pada malam hari ini ada hujan. Jadi malamnya hujan, paginya kelihatan tanda-tanda habis hujan. Falamma in sarafa aqbala 'alan nas. Setelah Rasulullah salam, maka beliau menghadap kepada manusia. Dan termasuk sunnah bagi imam. Setelah selesai, astagfirullah, Allahumma antassalam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram, dia membalik. Bisa kanan, bisa lewat ke apa? Arah kiri atau ke apa? Dari arah kanan. Yang penting balik. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Rasul mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini kebiasaan para sahabat. Kalau ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa jawab mereka?
Allah dan Rasul lebih mengetahui. Bahkan kadang-kadang mereka tahu jawabannya pun mereka tidak menjawab, tapi mengatakan Allah dan Rasul mengetahui. Menunjukkan mereka adalah takut melancangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Allah berfirman, dan Nabi menyampaikan hadits qudsi namanya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di waktu pagi di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Jadi berkaitan nikmat itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Fa amma man qala, adapun siapa mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafir bil kaukabi. Barang siapa yang mengatakan setelah turun hujan kami diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Kenapa dia beriman kepadaku, kata Allah? Karena dia menisbatkan nikmat kepada Allah. Mutir nabi fadli warah mati. Aku diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka termasuk keimanan, termasuk syukur adalah ketika dapat nikmat dinisbatkan kepada zat yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Dan adapun siapa yang mengatakan kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Semalam ada bintang ini, maka itu hujan. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Orang tadi itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Kenapa dikatakan kafir kepada Allah? Karena dikasih nikmat hujan ternyata tidak menisbatkan kepada Allah yang berikan, tapi kepada bintang. Maka ini kufur. Bisa kufur besar, bisa kufur kecil, tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinannya. Dan hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adalah manusia itu sering ketika dapat nikmat ada dua golongan, terbagi dua. Ada iman, ada yang kufur. Ada yang syukur, ada yang kufur. Maka seorang muslim diperintahkan untuk bersyukur. Yang kedua, di sini memberikan pelajaran kepada kita. Cara syukur ketika dapat nikmat adalah dengan menisbatkan kepada yang memberikan nikmat. Seperti ucapan Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli Rabbi. Jangan lupa itu. Alhamdulillah. Ini semua rahmat Allah, karunia Allah. Ya. Cuman jangan di lisan dok, artinya tetap apa? Keyakinan, oh ini karena ini. Tetap lisan dan hati serat. Apa? Senada. Kemudian yang ketiga, ini ada pelajaran tentang doa ketika turun hujan. Jadi ketika hujan sudah selesai, doanya mutirna bifadlillahi wa rahmati. Itu kalau sudah selesai hujan. Tapi kalau ketika lagi hujan, doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan hujan bermanfaat. Itu kalau lagi turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan ini doa yang penting dibaca. Ya. Yang pertama ibadah, yang kedua akan menjadi berkah hujan itu. Ya. Mungkin karena terjadi hujan yang membahayakan manusia, itu mungkin jarang orang yang baca doa ketika turun hujan. Ketika selesai doanya apa tadi? Mutirna bifadlillahi warahmatullahi. Coba kita ulang. Ketika turun hujan apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau selesai turun hujan apa doanya? Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Kemudian al-mu'allim menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang maknanya, kata beliau, kesimpulannya, qala ba'dum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Jadi ada orang mengatakan, oh benar, turun hujan karena semalam ada bintang ini dan bintang itu. Ya, berarti benar. Artinya apa? Mengkaitkan hujan dengan bintang. Ini menisbat kepada
selain memberikan nikmat. Ada ucapan yang ketiga, apa itu? Kalau seorang mengatakan turun hujan pas ada bintang ini dan bintang itu, boleh apa tidak? Kalau tadi kan terjadi hujan karena bintang ini dan bintang itu tidak boleh. Nah, kalau sekarang ucapan ini terjadi hujan pas saat muncul bintang ini bintang itu. Jadi ini kaitannya dengan waktu, bukan sebab. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Itu adalah berkaitan waktu. Ibaratnya seperti ini. Oh, hujan pas manusia lagi di pasar, itu kan? Hujan pas manusia lagi di ladang, itu kan berkaitan waktu. Secara asal boleh, tapi tetap sebagian ulama nggak bolehkan. Kenapa? Untuk menutup pintu bahaya. Kenapa? Ucapannya mirip antara hujan pas ada bintang ini dengan hujan karena bintang ini. Maka sebagian ulama tetap tidak bolehkan untuk menutup pintu bahaya. Tapi secara asal adalah kalau kaitan waktu maka tidak mengapa. Kemudian turun firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi ketika orang mengatakan, oh benar hujan karena ada bintang ini, maka turun firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata Allah, bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Allah ketika bersumpah dengan makhluk menunjukkan agungnya makhluk tadi. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Itu adalah sumpah yang agung jika kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Itu Al-Qur'an yang mulia. Karim itu artinya adalah indah, tidak ada yang lebih indah dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah banyak kebaikannya. Fi kitabim maknun, yaitu di kitab Al-Maknun yang tersimpan. Yang tersimpan. Kata saya Ibnu Utsaimin, fi lauhil mahfuz atau mushaf yang di tangan para malaikat. La yamassu illal mutahharun. Tidak ada menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kalau disucikan maksudnya adalah para malaikat. Tapi kalau orang bersuci maka manusia. Sebagian ulama ada mengatakan ayat ini adalah berkaitan dengan para malaikat. Sebagian mengatakan al-mutatahhirun, orang yang bersuci. Tapi kalau lafadznya mutahharun itu adalah bukan manusia, para malaikat. Sehingga sebagian mengatakan apa? Boleh megang. Tapi tetap jumhur ulama mengatakan apa? Megang mushaf harus bersuci. Kemudian berikutnya tanzilu min rabbil alamin. Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah dengan Al-Quran ini kalian adalah takut? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan dengan cara kalian mendustakan. Jadi ketika orang mengatakan apa? Oh benar, turun hujan karena ada bintang ini. Nah, itu dikatakan orang apa? Mendustakan rezeki, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله